Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 toksikologi akan memaparkan materi dengan tema xenobiotik pada logam merkuri. Kelompok 5 beranggotakan Syaula Putri Kirana dengan NIM 04, Trimei Elena dengan NIM 05, Siska Dwi Wahyuni dengan NIM 09, Muhammad Humam Al-Farik dengan NIM 013, dan Nimade Pravda Devi dengan NIM 025. Mari kita simak presentasi dari kelompok 5. Definisi dan wujud merkuri. Pertama itu dari xenobiotik, karena merkuri itu bagian dari zat racun xenobiotik. Apa sih itu xenobiotik sendiri? Xenobiotik merupakan bahan asing bagi tubuh organisme. Secara bahasa, kata xeno memiliki arti asing, sedangkan biotik memiliki arti makhluk hidup. Seiring berjalannya waktu, xenobiotik semakin banyak baik dari segi jumlah dan jenisnya, termasuk juga merkuri. Nah, merkuri ini merupakan bahan berbahaya dan beracun atau kita sering sebutnya dengan B3 yang memiliki karakteristik beracun, karsinogenik, dan berbahaya bagi lingkungan. Masuk pada kategori LD50 sebesar 37 mg per kilogram. Unsur kimia yang sukar mengalami proses pelapukan baik secara fisika, kimia, maupun biologi atau tahan urai. Berdasarkan hidup dan matinya, merkuri itu tergolong zat toksin yang bersifat abiotik karena merkuri zat toksin yang berasal dari jenis logam. Nah, merkuri itu ada dua bentuk, cair dan padat. Kapan sih dalam bentuk cair? Yaitu ketika mendapatkan suhu ruang dan bila dipanaskan sampai suhu 357 derajat Celcius, merkuri atau air raksa akan menguap. Kemudian dalam bentuk padat itu memiliki titik leleh 234,32 Kelvin atau setara dengan minus 38,82 derajat Celcius atau minus 37,89 derajat Fahrenheit. Pada suhu di bawah minus 38,83 derajat Celcius, merkuri akan berubah menjadi fase padat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai merkuri, sebenarnya apa itu merkuri? Merkuri sendiri memiliki senyawa Hg atau hidragium yang merupakan perak cair. Nah, merkuri ini masuk dalam kategori logam berat berbahaya yang walaupun dalam konsentrasi kecil itu, ia akan mengakibatkan toksik atau keracunan. Nah, biasanya penggunaan dari merkuri ini itu digunakan untuk kebutuhan medis serta industri. Contohnya, industri kosmetik, pengobatan penyakit sifilis atau penyakit dalam, pembunuh bakteri atau jamur itu biasanya untuk pestisida, serta untuk pertanian dan campuran lampu. Memang ada beberapa industri lampu yang masih menggunakan merkuri untuk bahan bakunya. Nah, untuk gugus merkuri sendiri itu ada 3, fosforil, amida, serta amina, di mana ketiganya akan mengakibatkan penghambatan fungsi enzim yang ada pada dalam tubuh. Nah, untuk uji toksisitas sendiri, apabila merkuri ini masuk ke dalam tubuh dengan konsentrasi tertentu, itu tidak dapat dilakukan dengan tes biokimiawi, melainkan harus dilakukan dengan 3 pengujian, yaitu pengujian darah, urin, serta rambut. Nah, berdasarkan jenisnya, merkuri ini dibagi menjadi 2, yaitu organik dan anorganik. Untuk organik sendiri, ia biasa disebut dengan metil merkuri, di mana metil merkuri ini memiliki definisi senyawa merkuri yang hanya terikat dengan satu logam atom saja. Nah, untuk anorganik sendiri, ia terikat oleh beberapa atom, yaitu Hg2+ dan Hg22+. Nah, di antara keduanya, yang paling berbahaya untuk tubuh itu adalah yang organik, dikarenakan untuk jenis merkuri organik ini dapat larut dalam lemak pada kulit dan menyelimuti korda saraf. Dan yang paling parahnya adalah dapat diserap langsung oleh pernafasan sebesar 80% dan langsung menyerap ke dalam sel darah merah.
Nah, untuk anorganik ini spesifikasinya itu yang paling reaktif dikarenakan ada Hg2+ dan Hg2+ ini rentan untuk membentuk liaison organik secara kompleks. Contohnya adalah HgCl2. Nah, untuk anorganik sendiri memiliki karakteristik mudah larut dalam air dan lebih toksik dibandingkan organik. Kasus pencemaran di Indonesia. Kasus pencemaran merkuri tidak hanya terjadi di Minamata, Jepang. Di Indonesia juga terdapat beberapa kasus yang menimbulkan pencemaran, dan hal ini berdampak pada lingkungan dan manusia. Kasus yang umum terjadi adalah kasus PESK, atau pertambangan emas skala kecil, dengan beberapa titik yang menjadi sumber pencemaran seperti di Sulawesi, Kabupaten Minahasa. Nah, pencemaran ini terjadi di wilayah perairan dan pantai Sulut dari limbah pertambangan emas masyarakat dan dilakukan pengecekan sampel darah warga Buyat menunjukkan bahwa kadar merkuri warga di sana yaitu 23,9 mikrogram per liter yang jauh melebihi batas normal. Batas normalnya adalah 8 mikrogram per liter menurut International Program on Chemical Safety. Selain itu, pencemaran merkuri di Teluk Jakarta ditandai dengan kerang hijau. Warga sekitar yang menangkap dan mengkonsumsi kerang hijau pun sudah tahu akibat dari memakan kerang hijau, yaitu menyebabkan penyakit kanker. Namun, respon salah satu dari warga yang memberikan suatu pendapat mereka adalah tidak apa-apa mengonsumsi kerang hijau, asalkan jangan terlalu banyak. Lalu ada pun kasus lainnya di mana PLTU Celukan Bawang 2 yang mana menghasilkan 15 kg merkuri per tahun yang mengendap di lahan dan hutan dan pertanian sekitar. Berdasarkan sifat fisis dan kimia logam merkuri. Sifat fisis yang pertama yaitu densitas dan viskositas yang tinggi. Merkuri memiliki densitas dan viskositas yang tinggi sehingga menyebabkan dia terlihat kental dan apabila diletakkan di air dia akan tenggelam. Yang kedua adalah konduktor termal dan listrik yang baik. Merkuri dapat menghantarkan listrik dengan baik. Kemudian di suhu kamar, merkuri berwarna putih perak berkilau. Titik beku yang rendah yaitu minus 38,83 derajat Celcius dan titik didih yang tinggi yaitu 356,73 derajat Celcius menyebabkan merkuri dijadikan sebagai bahan dasar termometer merkuri. Selanjutnya adalah sifat adesi yang kuat. Adesi adalah kecenderungan partikel atau permukaan yang berbeda untuk saling menempel. Selanjutnya adalah sifat kimia dari logam merkuri. Pertama, melarutkan dan membentuk alloy. Yang dimaksud dari membentuk alloy di sini adalah melarutkan berbagai logam untuk membentuk alloy yang disebut juga sebagai amalgam. Reaktif terhadap asam, reaktif terhadap sulfur, dan yang terakhir adalah penguraian oleh panas. Berdasarkan sumber merkuri. Nah, sumber merkuri ini terdapat 3 sumber, di mana ada sumber alamiah, sumber buatan, dan sumber industri. Untuk sumber alamiah sendiri, di mana merkuri berasal dari sumber alami seperti letusan gunung berapi, pelapukan batu, transportasi ke atmosfer, dan deposisi ulang. Dan untuk sumber merkuri buatan, di mana merkuri itu ada 2, merkuri oksida dan merkuri sulfida yang digunakan sebagai zat pewarna, bahan kosmetik, dan krim antiseptik. Untuk krim antiseptik ini berupa lampu neon, baterai, termometer, industri pembuatan cat, pembuatan gigi palsu, peleburan emas, dan pembasmi serangga. Lalu yang terakhir yaitu sumber industri, di mana merkuri dihasilkan dari aktivitas industri seperti PESK atau pertambangan emas skala kecil, di mana terjadi di Sulawesi dengan warganya memiliki konsentrasi merkuri melebihi dari batas yang telah ditentukan.
Berdasarkan terbentuknya merkuri, dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sumber primer, yang kedua, sumber sekunder, dan yang ketiga, sumber tersier. Pada sumber primer, merkuri keluar langsung dari sumber ke lingkungan. Contohnya, suatu industri yang menggunakan bahan merkuri membuang langsung limbahnya menuju ke badan air. Kemudian, sumber sekunder yaitu ketika merkuri telah mengalami transformasi ke lingkungan untuk yang pertama kalinya. Contohnya, ikan-ikan yang mengonsumsi merkuri akan terjadi bioakumulasi merkuri di dalam tubuhnya. Nah, kemudian ikan-ikan yang berukuran lebih besar mengonsumsi ikan-ikan yang berukuran kecil, dan hal tersebut dapat menyebabkan bioakumulasi merkuri di dalam tubuh ikan-ikan yang berukuran besar, dan konsentrasi merkuri yang terdapat di tubuh ikan yang berukuran besar itu jauh lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan yang berukuran kecil. Kemudian, pada sumber tersier, merkuri ini telah memasuki ke tubuh manusia dan berikatan dengan protein. Hal ini terjadi karena manusia mengonsumsi ikan-ikan yang telah tercemar oleh merkuri. Kemudian terjadilah bioakumulasi di dalam tubuh manusia. Nah, oleh karena itu, manusia disarankan untuk mengonsumsi ikan-ikan yang berukuran lebih kecil untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dari merkuri. Karena merkuri dapat menimbulkan bahaya kesehatan di dalam tubuh manusia. Selanjutnya terkait mekanisme paparan merkuri dalam tubuh manusia. Seperti yang kita tahu, merkuri merupakan salah satu xenobiotik. Apabila xenobiotik masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, maka akan terjadi dua hal. Yang pertama, detoksifikasi, dan yang kedua adalah bioaktivasi. Pada kasus yang pertama, tubuh akan mampu menetralisir dan mengeluarkan xenobiotik melalui keringat, tinja, dan urin. Tetapi, untuk kasus yang kedua justru sebaliknya, tubuh akan menghasilkan zat yang lebih beracun dan lebih parah untuk kesehatan dirinya. Merkuri umumnya memasuki tubuh melalui udara, air, atau makanan yang terserap dalam jumlah yang bervariasi. Berikut ada 5 tahapan mekanisme merkuri memasuki tubuh manusia. Yang pertama, yaitu proses emisi. Merkuri dapat memasuki tubuh manusia melalui oral atau gastrointestinal, kulit, dan saluran pernafasan atau inhalasi. Yang kedua, ada proses absorpsi. Merkuri dalam bentuk merkuri anorganik akan diserap sistem pencernaan manusia sebanyak 7%, sedangkan absorpsi merkuri organik sebesar 90 hingga 95%. Artinya, penyerapan merkuri organik dalam tubuh manusia itu jauh lebih besar dibandingkan penyerapan merkuri anorganik. Konsentrasi tinggi dalam paparan merkuri anorganik itu terdapat pada organ ginjal. Selanjutnya ada proses distribusi. Sifat lipofilitas yang tinggi dari merkuri akan menyebabkan metilmerkuri ini sangat mudah berdifusi melalui membran sel dan akan diedarkan melalui pembuluh darah. Apabila merkuri ini terdapat di pembuluh darah, maka akan menyebabkan terhambatnya atau terganggu proses penyerapan atau pengikatan oksigen di dalam darah, sehingga dapat menyebabkan tubuh ini kekurangan oksigen atau yang sering disebut dengan asfiksia. Kemudian ada juga proses metabolisme. Merkuri sebagian masuk ke jaringan otak tanpa teroksidasi, dan sebagian lagi mengalami oksidasi dalam bentuk ion dan berakumulasi di ginjal. Untuk merkuri elemental dan organik akan cenderung terakumulasi di syaraf, sedangkan merkuri anorganik akan
terkonsentrasi atau terakumulasi di organ ginjal. Nah, untuk proses yang terakhir ada yang namanya proses ekskresi. Sekitar 90% metilmerkuri akan diekskresikan ke feses melalui empedu dan kurang dari 10% dibuang bersama urin. Pada slide ini, kami akan membahas terkait intoksikasi atau keracunan klinis merkuri. Intoksikasi klinis merkuri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada short-term effects atau efek jangka pendek atau yang sering disebut dengan kondisi akut. Dan yang kedua adalah long-term effects atau efek jangka panjang dan sering disebut dengan efek kronis. Pada efek jangka pendek, unsur merkuri yang terhirup dapat mengakibatkan pneumonitis kimiawi dan edema paru non-kardiogenik, serta dapat terjadi gingivostomatitis akut dan neurological sequelae. Gejala yang timbul pada efek jangka pendek ini memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan efek jangka panjang atau kronis. Nah, pada long-term effects atau kondisi kronis, keracunan yang kronis dapat diakibatkan oleh merkuri yang masuk melalui inhalasi uap merkuri, sehingga menyebabkan terjadinya kondisi intoksikasi dalam tubuh. Dan hal itu akan mempengaruhi susunan sistem syaraf pusat sehingga menyebabkan gangguan seperti parestesia, ataksia, tremor, gangguan pendengaran, disatria, dan penyempitan lapangan pandang secara progresif. Gangguan penglihatan pada efek jangka panjang ini dapat dilihat dari bola mata yang berubah warna menjadi kekuningan. Dan perlu kita tahu bahwa merkuri ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia dan efeknya ini bisa sampai lama atau efek jangka panjang dan mengakibatkan gangguan pada genetika atau keturunan. Dan hal ini pernah terjadi pada kasus Minamata, di mana perusahaan Chiso membuang limbah merkuri di badan air di dekat Minamata, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat di sekitar Minamata mengidap penyakit turunan yang disebut dengan kucing menari, dan efeknya itu sangat mengerikan. Membutuhkan waktu yang lama untuk membuat daerah Minamata itu kembali menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan bentuk dan kerusakan organ, di mana apabila merkuri ini masuk ke dalam tubuh, itu akan menyebabkan beberapa kerusakan pada organ tubuh. Yang pertama adalah nefrotoksik yang akan berdampak kepada ginjal. Untuk gejalanya itu biasanya gagal ginjal kronis dan juga kerusakan pada ginjal. Selanjutnya adalah hepatotoksik, di mana akan mengakibatkan peradangan pada hati, yang dimana ini akan menyerang hati ya. Beberapa gejala yang dirasakan adalah kerusakan organ hati, peradangan hati, serta gangguan fungsi hati. Terus selanjutnya adalah neurototoksik, di mana neurototoksik ini akan berdampak kepada saraf, yang apabila dibiarkan itu akan mengganggu sistem saraf dan juga kerusakan pada saraf pusat. Gejala yang dirasakan adalah tremor, kehilangan kemampuan mengontrol tubuh apabila berkepanjangan. Terus selanjutnya adalah hematotoksik yang akan berdampak kepada sel darah merah, di mana merkuri ini akan mengganggu reproduksi sel darah merah, terus juga mempengaruhi sel darah merah yang mengangkut oksigen, dan gejala yang diakibatkan adalah anemia dan juga kelelahan. Nah, selanjutnya itu adalah pneumotoksik, di mana merkuri ini akan mempengaruhi paru-paru, di mana gejala yang akan dirasakan adalah kerusakan fungsi paru-paru dan juga radang paru-paru akut.
Di antara kerusakan organ ini, merkuri juga dapat mempengaruhi reproduksi pria dan wanita, di mana untuk pria itu akan mempengaruhi produksi dan juga kualitas dari sperma, dan untuk wanita itu akan mempengaruhi kesuburannya dan juga durasi haidnya itu menjadi tidak lancar. Namun, ada beberapa catatan nih yang harus diingat, di mana dampak yang dipengaruhi oleh merkuri yang masuk ke dalam tubuh ini dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama ada tingkat paparan, yang kedua lama paparan, dan yang ketiga cara paparannya. Berdasarkan paparan dan tingkat yang tinggi, itu akan mengakibatkan toksik dan juga akan berbahaya untuk tubuh kita. Yang selanjutnya yaitu efek merugikan bagi manusia. Pertama itu ada mengganggu sistem tubuh, di mana mengganggu sistem enzim dan mekanisme sintetik apabila berupa ikatan dengan kelompok sulfur di dalam protein dan enzim. Hal ini akan mengganggu seperti sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena, toksisitas uap merkuri melalui saluran pernafasan atau inhalasi yang sering kita kenal ya, biasanya menyerang pada sistem saraf pusat, sedangkan toksisitas kronik yang ditimbulkannya dapat menyerang ginjal. Seperti itu. Kemudian untuk elemen merkuri dan komponen, alkil merkuri yang masuk ke dalam otak akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur protein dan sistem enzim, sehingga sinoptik dan transmisi neuromuskuler diblok oleh, gangguan yang diakibatkan oleh merkuri ini. Kemudian yang kedua adalah keracunan. Keracunan oleh merkuri sebagai non-organik terutama mengakibatkan terganggunya fungsi ginjal dan hati. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya toksisitas kronik itu dapat menimbulkan atau menyerang ginjal, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu dapat merusak janin. Merkuri atau Hg organik dari jenis metil merkuri dapat memasuki plasenta dan merusak janin pada wanita hamil sehingga menyebabkan cacat bawaan, kerusakan DNA, dan kromosom, sehingga mengganggu saluran darah ke otak serta menyebabkan kerusakan otak. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif merkuri bagi lingkungan. Pertama, yaitu dari penambahan dan industri. Merkuri yang digunakan dari industri apabila limbahnya dibuang secara sembarangan akan meracuni hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kenapa merkuri itu digunakan di industri? Dalam bidang industri, terbanyak adalah pabrik alat listrik yang menggunakan lampu-lampu merkuri untuk penerangan jalan raya. Hal ini mungkin biaya pemasangan dan operasi yang murah, dan arus listriknya dapat dialiri dengan voltase yang tinggi. Merkuri juga digunakan pada pembuatan baterai, karena baterai dengan bahan yang mengandung merkuri dapat tahan lama dan tahan terhadap kelembaban yang tinggi. Selain itu, merkuri juga dapat digunakan untuk pembuatan klor-alkali sebagai penghasil klorin, atau yang kita kenal dengan Cl2, di mana perusahaan air minum memanfaatkan klorin untuk penjernihan air dan pembasmi kuman atau sebagai proses klorinisasi ya. Dari semua ini, merkuri itu memiliki manfaat yang positif. Namun, apabila dibuang limbahnya secara sembarangan, ini akan meracuni hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang ada di sekitarnya, dan dapat mengakibatkan dampak negatif yang menuju ke manusianya itu sendiri. Yang kedua itu ada asidik di air atau yang mengandung raksa. Jika diukur dengan pengukuran pH,
pH 5 dan 7, konsentrasi raksa dalam air meningkat, adanya mobilisasi raksa dalam tanah seperti metil merkuri diserap organisme secara cepat, menyebabkan toksisitas pada sistem saraf pusat. Yang ketiga yaitu merkuri mudah bercampur dengan logam lain. Merkuri yang digunakan untuk campuran logam lain itu menjadi logam campuran, amalgam atau alloy, sehingga merkuri termasuk logam berat, berbahaya dalam konsentrasi kecil, dapat bersifat racun. Terus yang keempat itu akan dimakan oleh ikan. Mikroorganisme mengandung merkuri termakan oleh ikan atau metil laksa dalam ikan, akan menumpuk di dalam rantai makanan. Efeknya, eee, air raksa pada hewan yaitu kerusakan ginjal, gangguan perut, intensitas kerusakan, kegagalan reproduksi DNA, dan perubahan. Dari dampak negatif yang terjadi pada lingkungan, ini juga dapat kita ketahui tragedi yang dikenal dengan Minamata disease, yaitu penyakit Minamata. Berdasarkan penelitian yang saya baca, yaitu ditemukan penduduk di sekitar kawasan tersebut, di kota Minamata tersebut, memakan daerah tersebut itu memakan ikan yang berasal dari laut sekitar Teluk Minamata yang mengandung merkuri, yang berasal dari buangan sisa industri plastik. Jadi, akan mengakibatkan, menimbulkan gejala keanehan mental dan cacat saraf, tampak pada terutama terjadi pada anak-anak. Maka dari itu, kita harus mengendalikan dan menggunakan merkuri secara tepat dan tidak membuang limbahnya secara sembarangan. Yang selanjutnya yaitu peraturan pembatasan merkuri, di mana peraturan ini menyangkut hanya di Indonesia saja. Pertama, peraturan pemerintah Indonesia. Pemerintah meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury atau Konvensi Minamata mengenai merkuri. Yang kedua yaitu ada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri atau RAN-PPM. Mengurangi dan menghapuskan merkuri memuat strategi, kegiatan, dan target pengurangan. Penghapusan merkuri diprioritaskan bidang manufaktur, energi, pertambangan emas, skala kecil atau kita kenal dengan PESK, dan kesehatan. Yang ketiga yaitu ada Permen LHK nomor 81 tahun 2019 tentang pelaksanaan Perpres atau Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Sebagaimana diatur dalam RAN-PPM yang sebelumnya, pada bidang prioritas PESK ditargetkan penghapusan penggunaan merkuri sebesar 100%. Sebelum adanya kebijakan RAN-PPM di tahun 2025. Jadi Indonesia itu sudah sangat maju ya untuk peraturan perundang-undangnya. Semoga bisa diterapkan dengan sesuai peraturan perundang-undangan dari setiap industrinya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada peraturan pemerintah PP nomor 74 tahun 2001 tentang bahan berbahaya dan beracun termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun B3 dengan karakteristik beracun, karsinogenik, dan berbahaya bagi lingkungan. Ini juga termasuk penggunaan merkuri. Mungkin sekian, terima kasih penjelasan penerangan dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa belajar tentang bahayanya merkuri bagi kehidupan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.